Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pertama Pak mengucapkan selamat datang pada perkuliahan budaya alam Minangkabau pada pertemuan kita kedua ini. Saudara sekalian, pada pertemuan kedua ini kita akan membahas topik manusia Minangkabau. Adapun materi yang kita sampaikan adalah asal-usul orang Minangkabau. Tinjau yang pertama, berdasarkan historiografi tradisional yang meliputi berdasarkan tambo, sejarah, legenda. Sedangkan yang kedua adalah timuan terkini yang meliputi berdasarkan benda peninggalan sejarah dan berdasarkan bahasa. Mahasiswa sekalian, Minangkabau atau disingkat Minang merujuk pada identitas kultural dan geografis yang ditandai dengan penggunaan bahasa, adat yang menganut sistem kekerabatan matrilineal dan identitas agama Islam. Budaya Minangkabau menyebar hingga meliputi daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, bagian utara Bengkulu, bagian barat Jambi, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan sampai ke negeri jiran, yakni negeri Sembilan di Malaysia. Asal-usul Minangkabau berdasarkan tambo. Nama Minangkabau berasal dari dua kata, yaitu Minang dan Kabau. Nama itu dikaitkan dengan suatu cerita khas Minang yang dikenal di dalam tambo rakyat atau tambo babat hikayat. Dari tambo tersebut, konon pada suatu masa ada suatu kerajaan asing yang datang dari laut akan menaklukkan daerah Minangkabau. Untuk menjaga pertempuran, masyarakat setempat mengusulkan untuk mengadu kerbau. Pasukan asing tersebut menyetujui dan menyediakan seekor kerbau yang besar dan agresif. Sedangkan masyarakat setempat menyediakan seekor anak kerbau yang lapar. Dalam pertempuran, anak kerbau yang lapar itu menyangka kerbau besar tersebut adalah induknya. Maka anak kerbau itu langsung berlari mencari susu dan menanduk hingga mencabik-cabik perut kerbau besar tersebut. Banyak para ahli telah meneliti dan menulis tentang sejarah Minangkabau dengan pendapat, analisa, dan pandangan yang berbeda. Tetapi pada umumnya, mereka membagi beberapa periode kesejarahan, yaitu satu, Minangkabau zaman sebelum Masehi, yang kedua, zaman Minangkabau Timur, dan yang ketiga, zaman Kerajaan Pagaruyung. Para mahasiswa sekalian, berdasarkan legenda yang hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat Minangkabau, mereka mengenal bahwa raja pertama yang datang ke Minangkabau bernama Suri Maharajo Dirajo, anak bungsu dari Iskandar Zulkarnain, seorang raja besar dari Makedonia, Romawi Timur.
Sedangkan dua saudaranya, Sultan Maharja Alif, menjadi raja di benua Rum, mewarisi kerajaan ayahnya. Dan Sultan Maharaja Dipang menjadi raja di Cina. Asal-usul Minangkabau berdasarkan peninggalan sejarah. Ini dapat kita lihat pada prasasti kedudukan bukit ditemukan oleh Muhammad Batenbung pada tanggal 29 November 2020 di Kampung Kedukan Bukit, Kelurahan 35 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan, di tepi Sungai Tatang yang mengalir ke Sungai Musi. Prasasti ini berbentuk batu kecil berukuran 15 kali 80 cm, ditulis dalam bahasa Palawa menggunakan bahasa Melayu kuno. Yang kedua, prasasti Talang Tuo ditemukan oleh Wisconsin Winstead atau residen Palembang pada tanggal 17 November 1920 di Bukit Negutung atau Bukit Seguntang dan dikenal sebagai salah satu peninggalan kerajaan Sriwijaya. Keadaan fisiknya masih baik dengan bidang datar yang ditulisi berukuran 50 cm kali 80 cm. Prasasti ini bersangka tahun 606 Saka atau lebih kurang 23 Maret 684 Masehi. Ditulis dalam aksara Palawa berbahasa Melayu kuno dan terdiri dari 14 baris. Asal-usul Minangkabau berdasarkan bahasa. Jika dilihat dari sisi bahasa, kata Minangkabau kemungkinan berasal dari kata-kata berikut. Minanga Tamuan atau Perbancaraka 1952 mengatakan bahwa nama Minangkabau berasal dari kata dalam bahasa Sanskerta yaitu Minanga Tamua. Kedua, Pinangkabu. Van der Tuk, seorang profesor kebangsaan Belanda, mengatakan bahwa Minangkabau merupakan Pinang Kabu, yaitu tanah pangkal, tanah pusal atau tanah leluhur. Yang ketiga, Minanga Tamwa. Menurut Sultan Muhammad Zain, kata Minangkabau berasal dari Minanga Kanfar, yang artinya muara Sungai Kampar. Menurutnya, di muara Sungai Kampar inilah bermulanya kerajaan Minangkabau. Itulah asal-usul orang Minangkabau. Kemudian, saudara-saudara sekalian, kita lihat identitas orang Minangkabau. Orang Minangkabau memiliki jati diri yang membedakan mereka dengan suku lain yang ada di Nusantara. Pada hakikatnya, jati diri orang Minangkabau dibangun dari adat, agama, dan ilmu. Orang Minangkabau tempo dulu minimal mempunyai 3 jati diri, yaitu punya emosional yang stabil, yang bersumber dari adat. Kemudian punya spiritual yang mantap, yang bersumber dari agama. Dan punya intelektual yang tinggi, yang bersumber dari ilmu dan pendidikan. Bila ketiga aspek jati diri ini berjalan berkelindan, maka orang tersebut dapat dikatakan tahu Jonan Ampel. Itulah kira-kira yang perlu saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini, karena kepada para mahasiswa sudah dibagikan silabus dan
sudah dibagikan materi atau bahan ajar dari materi dari bahan ajar kita ini, mohon kita diskusikan dan nantinya diharapkan kepada para mahasiswa agar aktif bertanya, berdiskusi, dan kalau ada mungkin pendapat dari narasumber lain, mari kita tambahkan nantinya. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita pada hari ini. Sekali lagi, mohon kita aktif melaksanakan kuliah, karena absen akan kita ambil. Demikian saja, silakan berdiskusi, tanya jawab.